Pagi para boskonion dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu. Mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan Pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Matius, anak Alfeus, adalah seorang Yahudi dari Galilea. Dia adalah seorang pemungut cukai di kota Kapernaum. Pada zaman itu, para penarik pajak, pemungut cukai kerajaan Romawi dipilih oleh para pejabat lokal Romawi dari penduduk setempat yang dianggap dapat diajak bekerja sama. Mereka diberikan kewenangan untuk menarik pajak, namun sama sekali tidak diberi gaji atas pekerjaan mereka. Karena itu, para pemungut cukai ini biasanya menarik pajak lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya mereka tagih, dan kelebihan ini dianggap sebagai upah mereka. Karena profesi ini, Matius sangat dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Mereka tidak mau berhubungan dengan orang-orang berdosa seperti dia. Namun Yesus tidak berpikir demikian terhadap Matius. Suatu hari, Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai dan ia berkata, "Ikutlah aku." Seketika itu juga Matius meninggalkan uang serta jabatannya untuk mengikuti Yesus. Kemudian Matius mengadakan suatu perjamuan besar bagi Yesus. Dia mengundang teman-teman lain yang seperti dirinya untuk bertemu dengan Yesus serta mendengarkan pengajarannya. Sebagian orang Yahudi menyalahkan Yesus karena makan bersama dengan orang-orang yang mereka anggap orang berdosa dan mengkhianat bangsa Yahudi. Tetapi Yesus sudah siap dengan suatu jawaban. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sebagai murid dan rasul, dia sejak saat itu mengikuti Kristus, menyertainya sampai saat sengsara dan wafatnya. Matius adalah salah satu saksi dari kebangkitan Yesus. Dia juga di antara para rasul yang hadir di saat Yesus naik ke surga. Di Yerusalem, ia ikut berdoa dalam persatuan dengan Maria, bunda Yesus, dan dengan para rasul yang lain. Pada saat itu, Roh Kudus pun turun di atas mereka. Di tahun refleksi ini, mari kita memohon kepada Tuhan semoga kita menjadi mengasihi Tuhan, mau terlibat dalam pewartaan sabda Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi orang lain seperti yang telah ditunjukkan Rasul Matius. Refleksi, sudahkah saya menjawab panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mewartakan sabdanya? Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas panggilan untuk menjadi murid-Mu. Semoga kami mampu meneladani Rasul Matius yang dengan sukarela dan setia mengikuti Engkau dan mewartakan sabda-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aksi saya mau menjawab panggilan Yesus untuk mewartakan sabdanya.